Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Teman Bercerita. Ini adalah channel YouTube aku, dan untuk channel ini aku akan berbagi cerita tentang pengalaman-pengalaman mistis atau horor dari teman-teman aku, guys. Ini adalah video pertama di channel YouTube aku, dan aku akan mengangkat pengalaman horor dari teman aku di channel ini. Ini adalah cerita dari teman aku, namanya Ricky. Terima kasih banyak buat Ricky yang udah ngasih aku kesempatan buat aku angkat ceritanya di channel YouTube aku. Langsung aja kita ke ceritanya. Jadi Ricky ini adalah teman aku, guys. Dan Ricky ini berprofesi sebagai penyiar radio di salah satu kota di Jawa Tengah. Ricky ini salah satu penyiar yang dimutasi dari Jawa Timur ke Jawa Tengah. Jadi bisa dibilang Ricky ini masih baru di salah satu kota di Jawa Tengah ini, guys. Hari pertama tiba di kota Jawa Tengah, Ricky tidak masuk kerja karena dia harus mengurus semua kebutuhan selama dia tinggal di Jawa Tengah, termasuk mengurus kosan yang akan dia tinggali. Setelah 1 hari berada di Jawa Tengah, keesokan harinya Ricky mulai masuk kerja dan beraktivitas. Sekedar informasi saja, jadi di sini Ricky bukan cuma siaran aja kerjanya, tapi dari semua staf itu harus ngantor selama 7 jam, dan itu kerjanya dibagi menjadi 3 shift. Karena harus ngejar berita yang akan ditayangkan setiap pagi, bikin skrip untuk siaran, dan bikin rekaman berita. Pokoknya semua yang berhubungan di dunia broadcast. Dan itu wajib dilakukan oleh semua staf. Hari pertama masuk kerja, Ricky sudah mendapatkan jam siaran. Dan itu tepat di jam 8 malam sampai 12 malam, di mana dia mendapatkan shift 3 di hari pertama dia masuk kerja. Hari pertama dan kedua, dia masih merasa nyaman. Gak ada gangguan apapun. Namun, ketika masuk di hari ketiga, dan kebetulan dia masuk di shift pertama, di mana shift pertama itu adalah shift pagi, di mana suasana kantor masih sepi, belum ada yang datang sama sekali. Karena kalau staf office itu berangkat jam 8 pagi, sedangkan untuk penyiar itu harus sudah standby dari jam 5 pagi karena harus mengudara pagi-pagi. Suasana kantor dan studio masih sepi, belum ada orang yang datang untuk divisi atau staf broadcast. Biasanya kalau shift pagi itu ada 2 orang, dan kebetulan partner dia kerja belum datang. Hanya ada satpam yang berjaga di pos satpam. Setelah Ricky menaruh tas di ruang kerjanya, dia keluar untuk menyalakan pemancar yang posisinya di lantai 2. Sebelum ke lantai 2 untuk menaikkan pemancar, Ricky sempat berpapasan sama Pak Satpam. Dan Pak Satpam itu sempat menyapa dan bertanya, "Mau naikin pemancar, Mas? Saya antarin aja ya." Ricky bilang, "Gak usah Pak, saya bisa sendiri, kebetulan sudah diajarkan. Orang baru di sini wajib loh Mas diantar ke atas, barangkali ada apa-apa. Saya antar aja ya Mas, tapi tunggu saya bikin kopi sebentar." Ricky pun akhirnya mau diantar ke atas. Namun waktu sudah menunjukkan jam 5.15, di mana 15 menit lagi Ricky harus on air. Tapi Pak Satpam gak muncul juga, yang katanya cuma sebentar bikin kopi. Karena menunggu terlalu lama, dan Ricky harus on air 15 menit lagi, terpaksa dia harus naik ke lantai 2 sendiri untuk menaikkan pemancar. Masuklah Ricky ke ruang mesin pemancar untuk menaikkan frekuensi agar bisa dijangkau oleh pendengar. Keanehan pun datang dari ruang pemancar, di mana saat dia mau membuka pintu ruangan mesin pemancar, dia melihat ada bayangan di pintu kaca. Sosok seperti wanita berbaju putih dan berambut mengembang acak-acakan yang menghadap ke belakang. Jadi sosok tersebut menghadap belakang, jadi yang tampak itu hanya bagian belakangnya saja, guys. Setelah sadar ada penampakan di kaca, pelan-pelan dia menengok ke arah belakang, dan terlihatlah sosok wanita menyeramkan itu, guys. Sontak Ricky kaget dan langsung lari ke bawah, ke arah lobi. Dia gak sempat menyalakan pemancar. Dia langsung lari kencang turun tangga sambil berteriak. Begitu sampai lobi dan bertemu Pak Satpam, dengan kondisi yang pucat, nafas terengah-engah karena lari dari lantai 2, Ricky berusaha untuk menceritakan apa yang baru saja dia alami. "Kenapa Mas?" tanya si Pak Satpam. "Saya baru saja melihat penampakan Pak di lantai 2. Maaf Pak, tadi saya langsung ke atas ninggalin Bapak. Abisnya Bapak lama banget bikin kopi, saya kan harus siaran jam 5.30, jadi harus cepat-cepat nyalain pemancar Pak.
tadi di depan mas, saya belum masuk lobi dan saya juga belum bikin kopi. Loh, tadi kan saya ngobrol sama bapak. Pak Satpam itu cuma tersenyum sambil bilang, oh udah biasa mas kalau orang baru di sini. Anggap saja pengenalan sama penghuni baru mas. Ya udah biar saya aja yang nyalain pemancar. Akhirnya Pak Satpam yang naik ke atas untuk menaikkan pemancar. Sementara Ricky menunggu di studio untuk siap-siap on air dengan kondisi yang masih shock. Tidak lama akhirnya teman satu shiftnya datang dan Ricky menceritakan kejadian mengerikan yang baru saja dilihatnya ke temannya. Temannya pun menceritakan, di sini kalau ada anak baru pasti akan dilihatin. Awal aku masuk ke sini juga begitu. Pasti yang tadi kamu temui di ruang pemancar ya? Sosok wanita rambut acak-acakan yang mengembang. Kok kamu tahu? Akhirnya temannya pun bercerita kalau itu memang sosok penunggu dari ruang pemancar yang katanya udah dari dulu banget sebelum kantor ini dibangun. Katanya udah coba diusir atau dipindahkan, tapi nggak pernah ada yang berhasil memindahkannya. Katanya sih sosoknya baik, hanya menampakkan satu kali, dan itu pasti karyawan baru. Itu cuma perkenalan saja, dia nggak akan ganggu lagi. Kalau diliatin, berarti kita diterima di kantor ini dengan baik. Biasanya kalau yang nggak diliatin itu cuma sebentar, habis itu dia akan resign. Karena masih penasaran, Ricky pun bertanya lagi ke temannya. Dia penasaran apa cuma di ruang pemancar saja yang ada sosok penunggunya. Temannya bilang kalau di kantornya itu banyak, bahkan hampir di semua ruangan, termasuk studio on air dan ruang produksi iklan. Konon katanya sering banyak suara-suara yang terekam saat produksi iklan. Dan pernah ada kejadian saat temannya siaran. Ada pendengar yang sudah meninggal menelpon saat live siaran untuk kirim-kirim pesan dan request lagu. Awalnya temannya nggak tahu kalau si pendengar itu sudah meninggal. Begitu penelpon kedua masuk, si pendengar itu langsung kirim-kirim salam seperti biasa dan request lagu. Tapi di akhir sesi telepon, si penelpon itu bilang kalau penelpon yang pertama itu sudah meninggal 3 hari yang lalu. Sontak temannya kaget dan merinding. Apalagi dia sedang siaran di jam 10 malam. Muncullah beberapa WA yang muncul di layar komputer dari para pendengar. Dan dari semua WA itu membenarkan kalau penelpon pertama memang sudah meninggal 3 hari yang lalu. Dari cerita temannya, Ricky nggak percaya ada hantu bisa menelpon. Temannya hanya bilang percaya nggak percaya. Saya nggak berharap kamu percaya sama saya. Kamu boleh percaya kalau kamu mengalaminya sendiri. Siaran pun selesai di jam 8 pagi. Tiba-tiba produser menghampiri Ricky dan bilang Ricky malam ini harus tugas on air malam jam 10 malam menggantikan Dara. Ricky pun menyanggupi. Jam 10 siang, Ricky pulang ke kos untuk istirahat. Karena nanti malam akan tugas jam 10 menggantikan temannya. Masih banyak waktu untuk Ricky beristirahat. Karena kan jam kerja cuma 7 jam. Sementara Ricky sudah masuk shift pertama dari jam 5 pagi, berarti seharusnya Ricky akan selesai kerja jam 12 siang. Berhubung menggantikan temannya nanti selama 2 jam, dari jam 10 sampai 12 malam, jadi Ricky pulang dulu, di jam 10 siang. Istilahnya dia masih utang kerja 2 jam. Jam 10 malam akhirnya tiba, dan Ricky sudah ada di ruang siaran. Entah apa yang dia rasakan malam itu. Seperti ada yang ganjal. Padahal suasana ruang produksi terbilang masih banyak orang yang sedang memproduksi iklan dan berita. Biasanya tim produksi akan selesai di jam 1 malam. Meskipun suasana kantor masih ramai, tapi malam itu justru nggak membuat Ricky merasa aman. Bahkan ada rasa ketakutan tersendiri. Padahal suasana masih banyak orang di ruangannya masing-masing. Entah kenapa tiba-tiba Ricky teringat kejadian tadi pagi dan cerita temannya. Saat sedang break atau musik sedang naik, tiba-tiba Ricky terdiam dan melamun sambil melihat pemandangan jalan raya dari dalam ruang siaran. Kebetulan ruang siarannya itu kaca dan menghadap ke jalan raya langsung view-nya. Tiba-tiba musik gamelan terdengar dari earphone yang Ricky pakai. Sontak Ricky langsung melempar earphone-nya dan kaget setengah mati. Ricky merasa aneh dan kaget karena musik yang dia mainkan itu musik pop Indonesia. Kenapa tiba-tiba jadi berubah jadi musik gamelan? Di situ Ricky langsung merinding. Meskipun suasananya seram, Ricky tetap harus melanjutkan siarannya.
Musik dan iklan sudah selesai diputar. Artinya break telah selesai. Dan Ricky pun harus kembali bercuap-cuap untuk menyapa para pendengar sambil memberikan tips ringan untuk selingan. Masuklah di sesi live telepon dengan pendengar. Ricky pun bingung dan merasa terganggu dengan backsound yang mengiringi siarannya saat live telepon dengan pendengar. Padahal backsound yang dia mainkan backsound musik techno yang biasa dimainkan sesuai SOP siaran. Tapi yang keluar justru musik gamelan. Produser yang mendengar dari ruangannya langsung nyamperin Ricky ke ruang siaran setelah Ricky selesai sesi live telepon dan sudah dalam keadaan break. Produser langsung menegur Ricky karena memainkan backsound yang tidak sesuai dengan SOP siaran. Ricky pun menjelaskan kalau backsound yang dimainkan sudah sesuai SOP dan masih ada buktinya di layar komputer sebagai track playlist. Ricky juga merasa heran. Meskipun udah diganti dengan backsoundnya dengan yang lain, yang keluar masih tetap suara gamelan. Dan bilang Mas Ricky, itu kan yang tadi telepon pendengar yang sudah meninggal. Sontak Ricky kaget dan teringat apa yang diceritakan oleh temannya pagi tadi. Produser pun kaget karena nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Pak Satpam menceritakan di depan produser dan Ricky kalau memang kejadian itu pernah terjadi dan pernah dialami oleh Mbak Erika. Mungkin ceritanya nggak tembus ke divisi lain. Cuma kalau divisi broadcast nggak asing sama kejadian ini. Ricky pun bilang, sebenarnya saya juga sudah mendengar cerita ini tadi pagi Pak. Tadi pagi Erika cerita ke saya dan saya bilang saya nggak percaya. Malam ini malah saya mengalaminya. Ricky juga bercerita kalau pagi tadi dia juga mengalami kejadian mengerikan di ruang pemancar. Pak produser pun masih nggak percaya. Ricky pun teringat dengan ucapan Erika, dengan WA yang dikirim oleh pendengar. Pasti banyak yang mendengar. Ricky langsung menuju ke layar komputer dan menunjukkan bukti-bukti dari WA yang masuk ke komputer ke Pak produser. Dan benar adanya. Banyak sekali WA yang masuk dari para pendengar dan merasa merinding mendengar sesi live telepon malam ini. Karena seperti suasana horor dengan backsound gamelan, ditambah dengan pendengar yang menelpon yang konon katanya sudah meninggal. Disitulah Pak produser mulai percaya. Dan Ricky pun juga percaya kalau kejadian seperti ini memang ada. Dan dia sendiri mengalaminya malam ini. Ricky pun sekarang masih kerja di tempat tersebut. Dan sudah masuk tahun kelima, dia bekerja dan tinggal di Jawa Tengah. Tidak ada hal-hal mistis dan horor lagi yang dia alami. Hanya 2 kali dia mengalami hal mistis selama bekerja di kantor tersebut. Oke guys, cerita dari Ricky sampai di sini aja. Terima kasih buat Ricky sudah mau berbagi cerita horor yang kamu alami. Dan sudah mengizinkan aku buat up ceritanya di channel YouTube aku. Terima kasih juga buat yang sudah nonton. Jangan lupa dukung terus channel ini agar bisa berkembang dan bisa menampung semua cerita-cerita horor dari teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.